Halo semuanya, kali ini Cici akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian soal pada sebuah loop. Sebuah benda yang tingginya 4 cm diletakkan 20 cm di depan sebuah loop dengan fokusnya 12 cm. Di mana letak bayangannya dan berapa perbesaran dan tinggi bayangannya sih? Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu tulis semuanya yang diketahui. Tinggi benda berarti HO sama dengan 4 cm. Diletakkan 20 cm di depan sebuah loop. Oke, perlu kita tahu bahwa loop itu lensanya berupa lensa cembung. Atau lensa positif. Jadi proses penyelesaian untuk soal-soal loop sama dengan lensa cembung seperti itu. Bendanya 20 cm di depan sebuah loop, berarti SO-nya sama dengan 20 cm. F-nya sama dengan 12 cm. Ini bertanda positif ya. Di mana letak bayangannya? Oke, yang ditanyakan letak bayangan. Kalau hanya letak bayangan, kita bisa menggunakan konsep ruang. Ayo kita ingat kembali tentang konsep ruang pada lensa cembung. Lensa cembung kan positif. Berarti lensa cembung itu ada dua fokus. Ini F1, ini 2F1. Kemudian ini F2, ini 2F2. Kemudian untuk ruang benda, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Untuk ruang bayangan, dari sini dimulainya 1, 2, 3, 4. Kebalikannya dari ruang benda. Kemudian untuk memasukkan dan untuk mengetahui di mana letak bayangannya, berarti tinggal ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Coba F-nya 12, berarti R-nya itu sama dengan 2F, sama dengan 24. Jadi segini itu 24, sedangkan F1-nya ini jaraknya 12. Nah, berarti kalau letak bayangannya itu 20 cm, berarti dia itu di antara F1 dan 2F1. Berarti ada di sini. Atau di ruang 2. Jadi ruang bendanya ruang 2 ditambah berapa yang hasilnya 5. Jelas, berarti ditambah 3. Artinya bayangannya itu ada di ruang 3. Coba dilihat di sini. Ruang bayangan ada di ruang 3, berarti ada di sini. Artinya bayangannya itu ada di setelah pusat kelengkungan cermin, pusat kelengkungan lensa. Berarti ada di sini ya. Kalau bendanya itu ada di belakang dari lensa, itu bayangannya nyata dan terbalik. Sedangkan kalau dia di depan, itu maya dan tegak. Begitu. Jadi benda pada ruang 1 yang hanya menghasilkan bayangan maya dan tegak karena dia ada di depan lensa. Seperti itu. Kemudian udah ketemu ya letak bayangannya di ruang 3 atau setelah pusat kelengkungan dari lensa. Berapa perbesaran dan tinggi bayangan? Oke. Kalau misalnya ditanya perbesaran, itu kan M sama dengan SI per SO atau HI per HO. Ini nilai mutlak. HO-nya udah diketahui, SO-nya udah diketahui, F-nya udah diketahui, tapi di sini SI-nya belum ada. Kita cari terlebih dulu nilai SI-nya dari rumus utama dari lensa. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Fokusnya 12, 1 per 12 sama dengan SO-nya 20, 1 per 20 ditambah 1 per SI. Jadi SI
per SI sama dengan 1 per 12 min 1 per 20. Kita samakan penyebutnya. 240. 240 dibagi 12 berapa? 20. Benar? Kemudian dikurangin 240 dibagi 2 berarti ini 12. Jadi 1 per SI sama dengan 8 per 240. Berarti SI-nya sama dengan 240 per 8. Atau SI-nya sama dengan 3 cm. Seperti itu. Oh, 30 cm. Kemudian setelah SI-nya ketemu, berarti kita bisa mencari M-nya. M sama dengan SI per SO. SI-nya 30 per SO-nya 20. Berarti perbesarannya sama dengan 1,5. Sedangkan untuk nilai HI-nya tinggal kita masukkan. SI per SO sama dengan HI per HO. SI-nya 30, SO-nya 20 sama dengan HI-nya berapa ini? HI-nya yang ditanya sedangkan HO-nya 4. HI per 4. Jadi HI sama dengan 30 dikalikan 4 per 20. Coret, 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 coret. Tinggal 2. 6 cm. Oke, seperti itu ya. Intinya kalau konsep loop sama seperti lensa cembung.